Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel ya Prof Suteki. Ya, Prof Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Prof Suteki, ini semalam itu ada kabar yang menghebohkan ya. Ini soal Menak ya. Dan ini juga lahir dari sebetulnya dari aturan yang diterbitkan oleh Menak ya. Berupa pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Mungkin Prof Suteki sudah ini ya, Prof ya, sudah Ya, mendalami. sejak kemarin juga saya baca-baca itu, wah, kan ramai di grup-grup itu. Betul. Iya, betul. Ini kegaduhan itu terus aja, Prof ya. Yang satu belum selesai, ada lagi. Aduh. Iya, betul. Mudah-mudahan kita nggak capek, Prof ya. Sangat disayangkan tetapi itu ya. Oke. Prof Suteki, saya mau bacain satu paragraf yang saya ambil dari kemenag.go.id, Prof. Nah, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menerbitkan aturan yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2002 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola. Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat, ujar Menag Yakut di Jakarta pada Senin 21 Februari kemarin, Prof. Prof Suteki, ini juga sebetulnya nyambung dengan apa yang ditanggapi ya, tanggapan dari Menag sendiri ya soal pengeras suara ini. Terlebih semalam itu viral tentang perbandingan analogi antara suara azan dengan gonggongan anjing. Azan dengan gonggongan anjing. Ya Allah, ya Rabbi. Prof, secara umum lah ya, jenengan setuju apa enggak sih Prof dengan aturan ini, dan bagaimana catatan-catatan kritis Prof Suteki terhadap aturan baru ini, Prof? Ya, baik. Saya ingin melihat dulu dari perspektif hukum, Mas, tentang surat edaran ya, namanya surat edaran. Itu apakah termasuk norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau tidak? Ya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang P3 namanya, pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Yang tertulis di situ memang tidak termasuk ya. Artinya yang di pasal 7 itu tidak termasuk namanya SE ya, surat edaran itu tidak termasuk karena di pasal 7 itu hanya disebutkan urutan peraturan perundang-undangan nasional itu ada Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang Garis Miring Perpu, kemudian ada PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. Jadi tidak menyebutkan surat edaran itu secara eksplisit. Nah, ini bisa hanya kita temukan di dalam pasal 8. Di pasal 8 tersebut disebutkan kalau peraturan perundang-undangan ya bentuk lain itu termasuk yang dikeluarkan oleh kelembagaan negara, termasuk di sini adalah kementerian. Nah, berarti memang kalau sesuai dengan ketentuan pasal 8 ini, SE mau tidak mau itu ditempatkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, kan itu. Nah, namun harus kita juga lihat ya, di sisi lain itu kan SE itu sebenarnya bukan peraturan perundang-undangan yang disebut dengan regeling ya, dalam bahasa Arab, bahasa Belandanya itu regeling. Juga tidak disebut sebagai keputusan tata usaha negara atau istilahnya besiging namanya. Melainkan disebut sebagai peraturan kebijakan atau Beleidregel ya, Beleidregel atau istilahnya Indonesia ya peraturan perundang-undangan yang sifatnya semu. Atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan pseudo wetgeving gitu ya. Baik. Nah, tapi karena tadi disebut juga sebagai peraturan perundang-undangan, ya mau nggak mau tadi kita menempatkan harus sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dan itu sifatnya mengikat umum, ya sifatnya mengikat umum. Cuma yang jadi persoalan kan ketika peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tadi menimbulkan polemik besar, ini sebenarnya apa? Menunjukkan bahwa SE ini tidak dikeluarkan secara dalam arti ini bukan sebagai good law. Karena good law itu kan
kita sering katakan good process and good norm. Jadi ada substansinya baik dan juga prosesnya harus baik. Kalau ini kita lihat ini bukan good law, tetapi bisa kita katakan bad law karena justru menimbulkan kegaduhan, kontroversi, bahkan termasuk hal-hal yang sifatnya itu provokatif di situ. Ya, nah, betul. Hingga sebenarnya saya bisa mengatakan SE ini justru seperti pisau bermata dua, Mas. Atau bisa kita katakan ini adalah bumerang. Ya, bumerang bagi Menak dan juga termasuk bisa jadi ya NU gitu ya. NU itu kan maksud saya masjid-masjid NU yang kita kenal sekarang kan termasuk masjid yang juga termasuk pengeras suaranya kan keras ya, nyaring itulah kita dengarkan. Ini saya kira tidak kita pungkiri, wong kita kalau rekaman aja kan nggak tahu yang masjid Mas Aap itu termasuk masjid dalam arti masjid NU atau tidak. Ya tapi kita nggak perlulah membesar-besarkan NU enggak, tapi banyak masjid yang intinya begitulah ya, intinya yang menyetel pengeras suara itu cukup mungkin loudnya mungkin lebih dari 100 atau mungkin ya, karena memang cukup kenceng, apakah itu dalam bentuk azan atau pengajian atau mungkin wiridan atau mungkin juga sholawatan dan seterusnya itu. Nah kalau ditanya soal setujukah saya, ya jawab saya tidak setuju. Karena apa? Aturan ini justru terkesan memprovokasi tradisi NU, sekaligus juga nanti kalau dihubungkan ke lain ya, ke agama lain itu bisa ke Hindu Bali. Loh kan ini meluas loh Mas kalau kita. Karena kan nanti tuntutannya tidak hanya sekedar ini umat Islam, tapi namanya agama itu kan luas. Kalau umat Islam diatur begini, lalu dengan umat agama lain bagaimana? Taruhlah ini ada sangat menarik nih pernyataan dari pegiat Facebook itu namanya Mas Azwar Siregar itu ya. Itu yang mengatakan bahwa sekarang toleransi yang indah itu justru dipanas-panasi oleh pemerintah sendiri. Meributkan suara azan yang sudah menjadi apa? Ciri khas negeri ini sejak zaman sebelum Indonesia itu merdeka. Bahkan dia menyarankan kepada Pak Menteri itu supaya Pak Menteri mbok coba nginap dulu di Pulau Parapat dan Otoba sana. Ketika tiba subuh akan terdengar azan di masjid. Ya namanya azan kan bisa lebih dari 5 atau mungkin ya kalau plus lain-lain mungkin 15 sampai 30 menit lah. Nah, setelah selesai sholat subuh, gantian nanti yang akan berkumandang itu adalah khutbah rohani sekitar setengah jam dari pendeta yang juga diperdengarkan dengan pengeras suara. Lumayan lama katanya. Dan itu mereka menganggap wajar. Para turis juga tidak terusik. Karena apa? Ya kalau kita lihat kan di Parapat dan Otoba itu kawasan mayoritas umat Kristen gitu loh. Lalu kenapa sekarang suara azan dan atau pengajian atau apalah nama itu mau diatur-atur itu? Nah justru ini Mas Azwar Siregar itu mengatakan, kalau gitu sekalian saya minta libur di hari Minggu Nasional ditinjau ulang. Karena apa? Di negeri ini mayoritas umat Islam. Saya juga minta, katanya dia begitu, suara lonceng gereja itu diatur, bau dupa dari wihara juga diatur. Bandara Bali tetap buka di saat nyepi, karena di Bali juga ada umat non-Hindu. Coba Anda bayangkan, kalau diterus-teruskan, geger ini. Makanya tadi saya katakan, ini bumerang dan justru sifatnya provokatif. Nah, kalau saya justru, kenapa sih yang sudah harmoni, sudah ya ini sudah jadi tradisi lah untuk diperkarakan itu untuk apa gitu loh. Iya, baik ya. Yang provokatif ucapan menang yang viral baru-baru ini apakah provokatif juga, Prof? Ya itu ada sudah kan yang dari Mas Roy Suryo dan lain sebagainya itu sudah membuat surat laporan ke pers ya, undangan ke pers, nanti akan membuat konferensi pers yang akan menuntut Pak Menteri untuk dihadapkan, ya artinya dilaporkan ya, karena itu sudah memenuhi delik, kalau dilihat ya delik 156A terkait dengan penistaan atau pencemaran agama ya, penistaan terhadap agama. Karena apa? Itu secara tidak sadar ya, orang akan memaknai lah ya, jadi akan dimaknai bahwa beliau kan menyatakan azan itu ya, azan yang diperdengarkan
iringan bersamaan di 5 atau berapa masjid di sekitarnya, Anda kira-kira bagaimana kalau itu mendengar? Terus disimplifikasikan, nah ini terjebak dia. Masuk ke gonggongan anjing. Coba Anda bayangkan kalau anjing di sekitar rumah Anda 5-6 rumah anjing menggonggong semua. Loh, ini kan simplifikasi. Majasnya nggak tepat gitu loh menurut saya itu. Majas atau kias itu ya. Itu nggak tepat. Dan ini berpotensi apa? Ya, disayangkan seorang menteri agama tapi justru terkesan di situ ada fobia. Ya, terhadap suara azan atau apa yang tadi saya katakan sudah mentradisi sejak Indonesia ini belum merdeka. Betul. Namanya azan ya di mana-mana mesti keras. Cuma memang ya kalau kecuali di situ ya diprotes macam-macam, itu pun menurut saya memang harus ada dipertemukan dulu, ada masalahnya seperti apa. Karena kalau tidak nanti perang itu, Mas. Wah, bahaya sekali. Jadi saya katakan ini provokatif itu. Jadi harus hati-hati ya, pejabat publik itu harus kalau perlu puasa bicara, jangan terlalu ngobrol bicara, enggak, lebih baik diam. Intinya saya mengatur demi keharmonisan ini nanti tentu akan disesuaikan dengan wilayah masing-masing karena ya sudah harmonis ya tidak perlulah diubah kan gitu. Iya. Baik. Satu hal yang saya catat itu ini, Prof. Jenengan menyinggung sekarang itu ada kecenderungan umat beragama itu dipanas-panasi ya terus. Nah, itu betul. Dipanas-panasi itu. Itu kan nah, istilah kerennya kan diprovokasi namanya. Provokasi ya. Oke, Prof. Suteki. Kalau saya baca-baca ya, ini ada Wakil Ketua Umum MUI, Pak Anwar Abbas itu mengatakan, jadi secara prinsip MUI itu setuju ya dengan aturan tersebut, namun beliau itu berpesan jangan terlalu kaku katanya, karena tiap daerah itu ada perbedaan, berbeda-beda. Misal daerah yang 100% Muslim itu masalah ini kan nggak ditemukan, bahkan masyarakat menganggap bahwa ini adalah budaya kan seperti itu. Anggapan dari MUI itu. Nah, bagaimana pandangan Prof. Suteki soal aturan yang sifatnya itu nasional, ya tapi di satu sisi tidak kaku di satu daerah, itu mungkin apa enggak, Prof? Ya, saya kira sikap MUI itu benar ya, tapi ya tadi dengan catatan itu. Jadi dengan catatan agar penerapannya tidak kaku dan memang tidak bisa kaku karena apa? SE ini kan tidak bersanksi sebenarnya kalau kita lihat. Tidak ada sanksinya. Apa sanksinya? Kalau kita mau ngabaikan pun selama dalam masyarakat itu kerukunan terjadi, no problem, tidak ada masalah. Mau lebih dari 100 desibel atau mungkin yang mestinya hanya untuk luar tapi pengeras suaranya sampai terdengar di dalam atau keluar itu tidak ada masalah. Nah, jadi memang harus dihubungkan dengan kondisi masyarakat setempat. Kalau perlu, datangkan yang atau kita rembukannya itu di itu loh, Mas. Kan ada paguyuban kerukunan umat beragama ya. Namanya FKUB itu kan ada. Tiap-tiap daerah ada. Nah, apakah betul di persoalan azan itu dipersoalankan? Maksudnya dijadikan problem tersendiri kalau daerah ini? Itu ada FKUB. Ketemu di sana gitu ya. Nah, seharusnya bagaimana mengkondisikan masyarakat seperti apa supaya apa? Mereka tetap saling menghormati dengan cara toleransi tanpa harus apa? Melakukan pendiskreditan terhadap yang lain. Loh, itu bisa. Nah, coba kalau Anda bayangkan jika terlalu kaku misalnya. Mayoritas harus tunduk misalnya pada kemauan minoritas, itu kan berbahaya. Ya, betul. Dan ini justru berpotensi untuk mengganggu keharmonisan masyarakat yang selama ini sudah terjalin tadi, Mas. Misalnya tadi saya singgung soal Bali tadi. Coba kita bayangkan, apa di Bali itu warganya cuma Hindu semua? Kan enggak, gitu loh. Kan ada masyarakat yang Nasrani juga ada, yang beragama Muslim pun banyak, ya kan? Coba kalau misalnya kita nuntut tadi seperti pernyataan Mas Azwar Siregar, coba kalau misalnya itu gamelannya jangan bunyikan keras-keras pakai kan ada kan gamelan khas Bali itu untuk mengiringi tari kecak ya kalau nggak salah, ada itu. Kemudian bagaimana supaya tidak memainkan musik gamelan, terus kemudian persoalan dupa, persoalan tadi persoalan pesawat ya, misalnya di hari Nyepi itu kan Pati Geni ya kalau nggak salah. Kenapa yang misalnya yang Muslim harus tidak boleh azan misalnya? Coba itu kalau dilihat dari sisi apa ini toleran gitu loh.
Enggak toleran nih loh. Tapi kan mereka sudah hidup rukun, sudah Maklum ya begitu, udah betul. maklum di situ Ya, loh. betul, Jadi betul, meskipun betul. itu mungkin tidak bersesuaian dengan hati dari ini, tapi karena itu sudah menjadi hal yang kebiasaan, jadi tradisi ketika nyepi ya istilahnya pati geni itu berarti ya semuanya harus menghormati kan itu, meskipun Islam tidak mengenal pati geni, betul nggak? Ya, Nah, betul. jadi itu memang kita harus hati-hati betul di situ, jangan terlalu kaku, sesuaikan dengan masyarakat setempat, lalu lakukan dialog tadi forum Dan umat beragama. paguyuban kerukunan umat beragama Ya, itu. Nah, FKUB. supaya Ya. SE ini kemudian dikatakan ini harga mati, nggak bisa. SE itu bukan harga mati. Ya, yang harga mati apa? Kerukunan umat beragama tadi dengan landasan toleransi yang bisa dibenarkan. Nah, sekarang juga saya ingin memberikan catatan khusus di situ bahwa jangan karena protes orang lain terus lalu demi moderasi lalu kita mengubah makna pokok suatu ibadah, suatu ajaran Islam. Nah, misalnya emang azan ini bukan ibadah. Azan itu ibadah sekaligus untuk menarik orang lain beribadah apa? Ya, melakukan sholat jamaah di masjid kan begitu kan? Nah, betul. Dan tidak boleh kemudian kok disamakan dengan gonggongan asu. Wah, gonggongan anjing. Tidak boleh. Justru pernyataan Menak ini sungguh saya katakan memprovokasi umat Islam dan makin ketahuan di balik SE 05 2022 ini ada apa. Kita wajib protes kalau itu. Wajib protes dan MUI harus protes untuk mewakili umat Islam seluruh Indonesia, Mas. Ini enggak sembarangan. Baik, menarik ya. Oh, tambah panas sih. Masya Allah. Prof, ini saya juga pantau muncul nih respon dari netizen soal polemik ini. Salah satunya dari akun @restipani Restipani. Dia men-tweet gini. Padahal yang suka pakai toa kenceng-kenceng itu mayoritas masjid dari NU ya, kelompok yang sama dengan Gus Menag ini. Kemudian ada juga wirid, marhaban, bahkan doa habis sholat wajib aja pakai toa. Apa sekali kalian punya kader seperti Gus Yakut ini, Min. Dia yakin dah semua tradisi NU akan hilang dengan sendirinya. Apa tanggapannya dengan Prof terhadap tweet ini, Prof? Waduh, ya itu tadi yang saya sebut bumerang tadi, Mas. Bumerang senjata yang kalau kita lempar, kalau nggak hati-hati bisa kena sendiri kan. Jadi bisa dikatakan ya senjata makan tuan ya. Oleh karena itu membuat aturan itu memang harus ada disebut dengan escape clause ya. Ada escape clause itu artinya ada pengecualian ya, pengecualian tertentu itu untuk apa? Mengadopsi segala sesuatu yang mungkin ada kenyataan yang berbeda dalam masyarakat. Dan ketika banyak warga NU yang memprotes ya kebijakan Menak itu, tentu tanda tanyanya ya besar itu ya. Tadi saya sudah lihat ada dari pimpinan pondok pesantren ya di Purwokerto atau di mana tadi sudah mulai ada yang bicara kalau wah Pak jenengan keliru kalau ini ya gitu, pakai jenengan salah kalau begini. Jadi ngomong ke Menteri Agama itu disampaikan dalam video pendek itu. Nah, jadi kalau banyak protes tadi saya katakan ini berarti sistem pembentukan peraturannya tidak mengikuti pola-pola yang diatur tadi di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apa? Terutama persoalan partisipasi masyarakat. Nah, mboknya sebelum membuat edaran ini konsultasi dulu dengan MUI. Wong ada lembaga yang mantap di sana ya kan, yang dikatakan mewakili umat Islam kan, para ulama ada di sana. Kalau perlu pesantren-pesantren diajak ngomong kan tuh. Ada Dewan Dakwah Islam Indonesia, ada apalagi banyak yang itu diajak ngomong sih. Itu namanya apa? Sistem pembentukannya memenuhi prosedur ya, terutama persoalan partisipasi rakyat supaya efektif bagaimana. Sehingga enggak begitu mau keluar aja sudah kontroversial, provokatif, apalagi tadi ya sebut wah, lah kok suara azan dalam tanda kutip itu dimaknai hampir sama dengan
gunggungan anjing itu kepiye gitu loh. Nah, yeah. kita lihat di sini apakah warga NU terutama ya dengan tradisi yang tadi kita sebutkan itu berubah apa tidak ya setelah SE ini dikeluarkan. Jika konsisten dengan aturan yang notabene-nya juga dikeluarkan, tadi kan Anda sebut ini kan sebenarnya merepresentasikan dari warga NU kan gitu. Nah, mestinya kan tradisi tadi wirid, ngaji, lalu marhaban, rebana ya dengan pengeras suara di luar itu mestinya akan berkurang atau mungkin malah hilang perlahan-lahan tadi. Termasuk mungkin yang tadi saya sebut masjid di dekat Mas itu ya, tahu misalnya itu yang dari itu pun itu kan sangat terdengar sekali. Kalau dipikir, wah ini orang mau siaran ya terganggu, saya kira juga itu dah. Kita yang harus menyesuaikan gitu kan, misalnya mau siaran begitu ya, jangan ambil waktu siaran yang ketika masjid setempat itu sedang mengeraskan suara untuk ngaji atau mungkin untuk azan dan seterusnya. Itu kan gitu. Kalau mau tetap tidak terganggu, bikin studio. Gitu kan? Studio yang kedap suara. Oh, semua ada cara gitu. Tapi kan pengeras suara itu tetap memang ini SE tidak membatas, maksudnya tidak melarang kan tidak. Cuma ketika banyak diatur itu justru benturan-benturan terjadi dan tadi itu justru menjadi bumerang bagi tradisi warga NU yang atau masjid-masjid yang notabene-nya itu NU yang juga mengeraskan suara azan ataupun ngaji dan seterusnya itu. Gitu. Bahkan ada komentar dari salah satu netizen itu kita itu siap-siap berwahabi gitu. Enggak lah, jangan dihubung-hubungkan dengan itu, nanti repot lagi ya. Islam itu aja Mas. Iya, betul. Kalau nanti Wahabi berhadapan Syiah, Syiah maksudnya ya. Repot lagi ya, Prof ya. Aduh, nggak ada habisnya nanti. Iya, baik ya. Netizen itu seru-seru ya. Iya. Prof, yang terakhir nih Prof, pertanyaan keempat dari saya. Apa yang ingin jenengan sampaikan untuk pelaku pembuat aturan atau pemerintah di sini, termasuk juga kementerian. Ini yang menyangkut hal-hal yang sensitif, Prof. Iya. Jadi yang pertama ya, karena SE itu ditempatkan juga sebagai peraturan perundang-undangan, maka setiap peraturan perundang-undangan tetap harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, ia harus juga menaati asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama tadi kita singgung persoalan partisipasi rakyat itu harus juga diutamakan secara efektif. Baik. Nah, menurut saya peraturan kebijakan yang tadi disebut dengan SE itu kan secara tidak langsung kan mengikat publik. Itu dan akan menimbulkan masalah ketika pembentukannya tidak memenuhi tadi asas-asas pembentukan hukum yang baik tadi, baik secara formil maupun secara material. Formil berarti persoalan partisipasi, material berarti persoalan muatannya. Betul. Apakah perlu harus diatur? Kan kita semakin diatur kan over regulation. Itu juga tidak selalu akan menciptakan order itu, Mas. Yang banyak diatur bisa juga menimbulkan disorder. Karena apa? Sebenarnya ya keteraturan itu kan ada di dalam ketidakteraturan. Wah, ini bahasa filsafat ya. Iya. Jangan dikira ketidakteraturan ini tidak teratur ya. Kalau kita lihat di kerumunan itu tidak teratur, tapi ya itulah namanya bentuk keteraturan gitu. Nah, kadang-kadang malah SE itu nanti akan menjadi namanya berpotensi menjadi kerikil ya dalam sistem peraturan perundang-undangan. Kalau tidak benar-benar kita mampu mengelola dengan baik. Kan kemarin ada itu SE di bidang minerba kan juga dibatalkan oleh MA tadi. Ada, jadi itu jadi kerikil karena kadang menganulir apa-apa yang sudah diatur di atasnya itu bertentangan tuh akhirnya, gitu. Lalu yang kedua, peraturan yang ada di dalam tadi ya atau aturan yang ada dalam SE nomor 5 tahun 2022 ini saya kira juga memberikan sebagai upaya untuk mengatur persoalan ketertiban, keharmonisan dan juga kenyamanan masyarakat sekitar. Jadi kalau dalam hal ini selama masyarakat sekitar itu tidak merasa terganggu, tertib dan juga nyaman-nyaman saja, maka SE itu lebih baik diabaikan. Kan itu kan? Ya, namun ketika misalnya ada gejolak, ya tadi kita
ajak untuk FKUB itu untuk bicara bareng, ada dialog dan tidak perlu saling melaporkan. Nanti kan ketemunya legal addiction itu. Legal addiction kembali lagi, Prof. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengeras suara itu bukan sekedar pengeras suara, tapi adalah sebagai sarana dakwah, juga syiar Islam, kemudian juga syiar itu kan ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Karena memang ya dari pengertian kita ya, Islam ini kan dikatakan sebagai din yang memang diridhoi oleh Allah, betul kan? Inna dina indallahi Islam, kan betul kan? Nah, betul. Jadi itu ya jelas itu sudah kita pahami semua. Jadi memang ya syiar tadi sangat penting lah maksud saya itu. Betul. Nah ibaratnya begini, orang setiap mau naik pesawat ya, kemarin beberapa kali itu saya naik pesawat itu ya. Setiap saat calon penumpang itu kan mesti akan mendengarkan suara keras dari operator. Mengingatkan, ya itu diingatkan kembali, bukan hanya sekali sampai berkali-kali ya. Panggilan yang terakhir itu ya, last call. Iya. Sampai panggilan terakhir diulang-ulang terus. Itu diberikan pada penumpang tanpa kecuali. Meskipun jam terbangnya beda, ya kan? Tujuannya bisa beda. Bisa berapa 2-3 kali diperdengarkan terus sambil kita duduk asik. Apa kita merasa terganggu? Enggak. Kita enggak merasa enjoy saja. Kan itu kan? Nah, mengapa operator itu enggak diam aja? Wong jelas gate-nya itu, jamnya ini kan ngerti. Kalau kita mikir dari sisi ini ya, tapi kenapa terus diingatkan? Ya karena bisa jadi ada orang yang lalai, kan itu kan? Ada orang yang betul. Mau mendengar atau apa. Nah ini fungsinya itu. Padahal kalau kita mau logik itu ya, wong sudah ada HP, jamnya jelas, arloji juga ada juga alarm. Terus buat apa? Kemudian panggilan itu. Lah itu kalau kita mau ngomong dari sisi logik semacam itu, tapi kita nggak mikirnya dari sana. Tapi syiar itu penting. Lalu yang keempat ya, terakhir itu, bagi para pihak yang tidak setuju dengan SE Menak 5/2022 ini, saya kira bisa menuntut pembatalan atau pencabutan surat edaran dengan asas, nanti Menak akan menggunakan asas contrarius actus. Jadi dia yang mengeluarkan juga bisa menarik. Ya. Jadi atau bisa tadi menggugat dengan judicial review ke MA. Yang tadi sudah ada SE tentang minerba itu kan juga digugat di MA dan itu dikabulkan juga. Karena SE ini kan berada jauh di bawah undang-undang. Jadi memang MA yang punya hak untuk itu. Jadi itu beberapa prinsip yang saya sampaikan, tapi terkait khusus dengan pernyataan yang menyejajarkan atau memaknai ya hampir sama tadi ya saya katakan antara azan dengan gonggongan anjing itu menurut saya memang ini harus dilakukan protes gitu ya. Kita tidak boleh menganggap bahwa riuhnya azan itu dianggap seperti gaduhnya atau seperti gonggongan anjing yang hebohnya gonggongan anjing. Itu harus kita protes. Saya kira itu Mas yang perlu saya sampaikan. Luar biasa lengkap sekali ya. Baik. Tapi maaf agak panjang ya karena memang ini butuh edukasi yang cukup gitu lah. Ya. Jadi kalau ditinjau dari pandangan ini juga saya jadi berubah pendirian, Prof ya. Oh gitu. Ya, luar biasa ya. Lebih menyeluruh ya. Baik, Prof Suteki, terima kasih atas waktunya dan juga jawaban-jawaban yang luar biasa. Ya, saya cukup puas ya. Dan juga terima kasih pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Jangan lupa untuk tetap like, komen, share, dan juga subscribe channel Prof Suteki ini. Karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral dengan secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Dan juga berakal. Baik, terima kasih Prof Suteki, terima kasih Puan dan Tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.